Enggak Kagura. Natalia. Your team bersama dengan Kagura. Targeting dari Finn sepertinya dia mau main agresif lagi. Sama seperti Hilda dan Junglernya Lockdown. Baxia. Itu dia. Junglernya Baxia. Kanan ini dia membutuhkan satu buah sosok. Garis depan. Keyboy. Romer, Rafaela kah? Boleh? Boleh banget. Iya. Rafaela banget, Rafaela. Rafaela Karena banget di alasnya game ditutup. Apalagi dengan dua hero tank yang bisa nabrak, ada Holy Baptism. Mungkin ada sedikit penghenti juga atau stopper yang Nah, nantinya Rafaela. bisa membuat satu pick ini bakal jadi lebih worthy. Rafaela atau satu Angela. Matilda, Angela di band. Oh iya, Angela dari mana? Iya, Matilda, Rafaela. Dua power hero yang sebenarnya masih terbuka. Aku sih Rafaela aja sih. Iya, karena kalau misalkan hero-hero tank atau apalagi jauh kayaknya bakal mentok banget. Dan No, Lele ternyata. Lele ternyata. Yang gini-gini siapa? Hah? Nggak ada. Mars. Mars Berarti bener. Si Ando sama Mars sudah dibuat. Aldo. Ando. Ando mah pemain Aldo. GPX. no. Ando mah pemainnya ler. Iya. Kenapa jadi Ando? Kenapa jadi Ando? Baru 5 Aldo. menit yang lalu kita sebutkan kalau kita Ando berpikir lulusan ini cukup ITB. baik. Ya. Aldo yang lulusan ITB. Oke. Again and again. Kali ini Wow. ingat, Onyx dari game-game sebelumnya dia kalah di game yang pertama. Yap. Tapi mereka bisa membalikan di game selanjutnya. Tapi yang mereka lawan ini bukan sembarangan tim. Raja dari segala raja. Mampukah di game kedua Rarki Hoshi memantapkan diri atau bahkan Profesor Kabel juga 40? Yap. Onyx yang akan mendapatkan game kali ini. Oke. 1-0 skor sementara. Game kedua akan segera kita mulai. Seperti apa hasilnya 1 sama atau 2-0. Inilah pastinya yang akan mendekatkan mereka lagi ke gelar juara EPLA di season 9 dan Land of Dawn. Waktunya kita datang. Alright, ini dia to the Land of Dawn. Mobile Dan Legends. bahkan tentunya kita bakal langsung lihat di sisi lain. Para pemain dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk ganggu pergerakan. Prof, bukan seperti biasa kita lakukan, bukan 2 trap tapi melainkan 1 tapi sisanya bakal ganggu ke Iya, Finn. Lihat, Finn-nya terkena sakarat dan bahkan di cancel recall-nya. Itu waktu Hampir loh, itu loh, iya, waktu iya. loh. Karena Natalia beda kalau misalnya dia bukan Natalia, Prof. Ya balik lagi sih, apalagi dengan Suns yang benar-benar masih dalam keadaan dimana dia masih free banget untuk farmingnya dan mendapatkan Wah, satu bola Albert. dari Albert. Albert, oh my god. Wah ini sih kayaknya lagi di kondisi prima nih dari Albert. Gila, retribution Albert dari tadi. Bener-bener kayak 2 kali, ini yang ketiga. 2 kali dan calculate-nya selalu tepat pas pada sasaran. Nih sementara untuk di area mid sendiri dari Driannya dengan Xavier yang dia gunakan masih belum bisa melakukan banyak hal di awal seperti ini. Sementara San akan mengumpulkan dulu terhadap satu orange buff-nya. Tapi di area yang berbeda pertempuran antara Esmeralda dan juga Grok masih terjadi. Di area Godman antara One dan Patrick pun masih terus terjadi. Tapi di sini hanya poking saja. Melihat ada seorang Finn, lelenya almost kena tapi Lei bakal standby on position. Ada trap terkena tapi it's okay, no problem, masih bisa dihindari. Belum terlalu sakit damage apapun. Oke, sementara itu untuk satu orange buff-nya udah berhasil langsung diamankan pula oleh Hellcard karena sejauh ini dirinya cukup tertinggal dari sisi level di bawah. Pertempuran di antara kedua marksman pun masih belum ada hasil apapun. Hanya saja untuk sekarang satu monster jungle akan segera diamankan oleh Hellcard. Oh my god, tapi di sisi lain lihat. Langsung di poking lagi, kembali lagi untuk coba diganggu. Albert berada di garis depan, retributionnya kali ini tercuri. No, pakai Deadly Poison Stinger. Deadly pakai- Poison Stinger. Karena ada turtle yang menjadi salah satu poin lebih penting dibandingkan gold buff itu sendiri. Yap, lebih memilih untuk mengamankan Turtle dengan menggunakan Retribution daripada satu Little Crab tadi yang menghasilkan gold pula. Sementara Clay udah level 4, terkena Abyssal Trap, melemparkan payungnya ke arah kanan, mengusir mundur beberapa pemain dari Onyx Esports. Namun di area yang berbeda, Finn-nya mencoba untuk langsung menampakkan wujudnya. Boots belum mau lompat ke bagian depan, tapi ada satu Abyssal Row udah mulai connect, ditembak lagi, udah ada langsung aja memberikan damage yang cukup mematikan ke arah R7, tapi untuk Turtle-nya akan ke reset. Oke, tapi langsung ada Falling Star Moon. Dan Thunder Bolt dikeluarkan. Menunjukkan seorang Finn dan Finn. Sepertinya bakal coba disumbangin itu saja. Tapi masih ada satu poin. Upper Cloud. Diamankan oleh seorang Drian. Satu tembakan terakhir. Tapi kali ini apakah Finn berhasil memberikan dirinya untuk satu buah turtle. Dan ternyata berhasil. No. Sun tiba-tiba datang dan ternyata retribution dari Albert kali ini baru aja diomongin dengan on point. Tapi ternyata tercuri. Bahkan masih ditahan sama Albert loh. Albert tidak menggunakan retributionnya.
Dan untuk saat ini padahal dia menggunakan untuk dari segi yang cooldown reduction. Seperti biasa. Jadi 29 detik. Tipikal Albert kalau dia pakai jungle kalau aku lihat-lihat ya. Iya, sementara Suns-nya 33 detik doang. Tapi untuk saat ini Suns lebih berani untuk jump in langsung dengan Retribution dan mendapatkan satu poin yang cukup worthy. Dan dia bahkan main attack speed-nya ya. Waduh, Yang dia ketangkep nih. andalkan adalah itu, tapi Lele-nya masih coba ditahan. Dan ini Skylar. Wow. Ini Skylar. Jangan lupakan itu. Pemain Beatrix terbanyak di MPL Indonesia season ke-9. Dengan win rate tertinggi pula. Tertinggi pula, dan ini harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Onyx. Respect player dari Skylar dan bahkan Skylar. Kalau udah menggunakan Beatrix, bisa kita bilang objektif gamingnya. Dan Lele-nya is on point. Garotnya Soul Eater masih coba ditahan begitu saja. Tapi Suns ke arah belakang. Flicker telah digunakan dan bahkan Darkness Fall. Deadly Poison Stinger berhasil mendapatkan satu buat Suns. Dan Lele-nya menghentikan pergerakan dan seorang Fit. Tidak bisa lebih dalam lagi, tapi langsung ada crossbow of tank sudah menyala. Cewek nggak mau masuk lebih dalam karena ada Clay di sana. Sedangkan weakness poinnya terbuka, Pak Bulung. Iya, karena untuk dirinya sendiri pun mencoba untuk memaksakan tadi dengan crossbow tank, kayaknya damage-nya juga belum cukup. Barusan ada sebuah sergapan, tapi Suns-nya masih bisa pergi ke arah yang berbeda. Suns-nya masih selamat sejauh ini, dan Drian-nya masih tetap berada di area mid, belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Oke, Kalau ngomongin soal 2 menit pertama tadi sebenarnya udah pasif banget, tapi ternyata ketika 2 menit selanjutnya, menit keempat ini udah mulai pada main agresif dan udah pada nemuin polanya masing-masing. Misalkan Onyx Esports dengan pick off-nya dan Drian yang mungkin akan menjadi poros rotasi utamanya, apalagi dengan satu Mystic Field ini akan membuka celah, dan Keyboy 2 assist yang dia mainkan ini benar-benar menjadi satu titik yang dimana harusnya RRQ Hoshi mulai sadar bahwa Keyboy tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi dengan dire hit yang nantinya roam itemnya aktif. Terus sekarang bahkan itemnya masih terlalu jauh, dan cewek sudah selesai dengan satu Dreadnought Armor ditambah dengan satu Corrosion Sight. Plus kalau misalkan ngomongin Skylar, dia bikin hybrid, dia bikin satu Legend Sword, dan bahkan udah ada Fury Hammer di sana. Mau ke arah Hunter Strike terlebih dahulu kayaknya. Tapi lihat Albert, lagi-lagi coba untuk mendapatkan satu buah turtle dan ternyata gak berhasil. Wajah dikeluarkan dan bahkan ditabrak seorang Albert. Tertangkap, Suns harus down. Clay ke arah belakang sana membuat Albert menjadi satu buah samsak dan Albert tidak mau pulang. R7 akan menemaninya bersama dengan seorang Bulls. Bertiga, Lele is on point. Karena seorang R7, gak peduli apapun yang terjadi bakal coba ditabrak karena seorang Keyboard. Tapi nampaknya dia bakal coba tarik mundur. Melihat damage yang dilakukan, kayak ini agak kurang, Pak Bulung. Yep, dan tapi barusan ada bisa Laro dilemparin lagi tapi nggak kena karena siapapun. Mencoba untuk mengejar habis-habisan. 2 hero yang memang untuk durability cukup tinggi, tapi tadi belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu player tambahan. Oh, ini berarti benar-benar bakal jadi sedikit reset harusnya dari teman-teman Onyx Esports. Terlebih ketika tadi turtle-nya tidak diamankan, otomatis di sini harusnya tempo yang dimainkan sama Onyx Esports yang udah pick off-nya berhasil, apalagi dengan Keyboy yang bermainnya benar-benar lagi safe banget. Jadi harus lebih berhati-hati, jangan sampai malah menjadikan sebuah efek blunder. Terutama bagi Suns yang baru saja menghilangkan satu turtle bagi Onyx Esports dan bahkan satu nyawa untuk teman-teman dari RRQ Hoshi-nya itu sendiri. Oke, berarti lihat dari arah posisi bottom lane ini under ya tadi dari seorang cewek dari Bulls masih bertahan, Purify masih ada, dibalikan kembali, di follow up oleh seorang Drian tapi tampaknya masih belum cukup damage-nya. Langsung karena Barirnya. pas Falling Star Moon dibuka, kayak sesuatu akan terjadi. Gak mungkin dia berani tabrak. Ketika udah tidak punya lagi Purify. Dan ternyata Wesker-nya belum berhasil mendapatkan Nggak nyampe. satu buah poin. Suara Wesker-nya sungguh-sungguh Godar. membuat hati sangat-sangat terkejut. Tapi sekarang di area bawah sebuah space terbuka dengan cukup bebas. Tapi di area mid ada pertempuran kayak akan terjadi karena Keyboy-nya terkurung seorang diri di tengah 3 player dimiliki oleh RRQ Hoshi dan down. Itulah yang terjadi. Oke, Skylar ternyata di arah bottom lane merelakan satu batu rednya. Melihat ada Suns, memaksakan keadaan juga pasti bakal kehilangan 2 poin yang mahal. Poin kill dan juga poin turret bro. Ya udah pasti bakal di all in, apalagi punya Dark Nightfall, tapi turtle setup-nya rapih banget. Lihat positioning yang diberikan dan bahkan dari sebuah pause ternyata 1-12. Oke, kita bakal Target menuju lock. ke arah Grand Final kembali. Yap. Di mana kali ini Bulls akan coba dipasang hingga overturn dikeluarkan dan bahkan Bulls one last hit dan flat shot. A dead end from Bagar. Tapi Albert di sana bakal coba terkena banyak banget. Immobilize, crossbow of tank dan bahkan hilang begitu saja. Ditukar dengan Albert. Totally not worth it. Yap, ada satu area di mid juga yang sangat-sangat terancam untuk kali ini. Satu wave minionnya udah akan berhasil diantarkan namun barusan ada Dolnin Light-nya lagi. Langsung memberikan tembak tapi Finn-nya dikejar habis-habisan dan Finn-nya tertangkap. Gak bakal ada lagi tempat untuk bersembunyi. Oke, tapi dikeker sama Skylar. Oh, ini orang yang nyenggol-nyenggol tadi kapten gua. Langsung coba terkena tapi Clay tanpa adanya satu buah payung dia bisa ditumbangi loh. Beneran. Dan bahkan
Akankah di-trigger? No. Itu jauh banget loh tadi Abyssal Arrow-nya connect. Masalahnya jauh banget, itu bakal lama banget. Efek stun yang ada di dalam tubuh dari Clay. Itu kalau ada Dark Knight Falls tuh, Iya. itu pasti di-commit. Percaya sama gue. Langsung digas pasti. Langsung digas karena itu Clay yang kena. Beda kasusnya mungkin kalau itu dari Finn. Itu Clay loh Profesor dan juga Pak Pulung. Ya, Blood of Despair tapi udah diamankan sama R7. Apakah ini bakal menambahkan lagi power untuk Magic Defense? Karena dia udah punya Fury Hammer juga. Yep. Dia udah punya satu bahan menuju kepada Heptasis dan bahkan Skylar-nya. Ini udah mengamankan Vampire Melee. Akan dibawa kemana? Gimana Hunter Sword kah? Atau jangan-jangan langsung mau Husklow? Karena menurut aku Husklow buat late game aja sih. Oke, tapi tadi Natalia numpang lewat. Downing Light dikeluarkan, kena Pak. Kena. Kena. Setengah darah. Ketahuan lagi posisinya untuk sesaat. Dan sekarang akankah ada pertempuran di area dari Lordnya? Karena beberapa player dari masing-masing tim sudah langsung set up posisi untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Mereka memaksimalkan apa yang Albert punya. Dengan ada durability yang cukup besar dimaksimalkan. Tapi Lele kali ini lihat Albert sampai ngedrift bannya dia gak bisa dibelokin. Karena terkena Lele. Kena stun, immobilize. Immobilize, bener-bener rodanya nyangkut. Tapi Linga apa tadi dikeluarkan Drian. Oh, connect. Solo kill from Tenden Bogor kali ini lihat. Di depan sana dibalaskan keadaannya. Oh lo yang downing like gue tadi. Wah tadi kena Renner Apathy sih. Itu langsung setengah darah juga dari Drian. Dan hilang dengan instan. Masalahnya itu benar-benar Symphony of Skill dari jauh loh. Yap. Sementara itu untuk kali ini Albertnya masuk area rumputan. Udah langsung berhasil menabrak juga ke arah Sans ya. Ada satu weakness point yang udah mulai terbuka. Tersisa dua lagi. Satu Abyssal Arrow-nya dilemparkan. Tapi Finn! Selenanya di tempat yang berbeda tidak selamat. Tapi kali ini lihat Finn di depan sana. Dia nggak gunain satu execute-nya bahkan. Execute-nya masih Masih ready. ada. Masih ready dan bahkan cewek yang harus lebih ketar-ketir untuk kali ini Pak Puluh. Oke, Sans akankah pergi untuk masuk ke area main untuk menghancurkan Karota Tarotnya dan bener aja satu objektif berhasil mereka dapatkan. Downing Light ditembakkan berharap ada satu informasi yang berhasil diambil tapi ternyata tidak ada apa-apa. Oke, tapi kali ini melihat Albert di depan sana mencoba untuk melakukan casing kembali. Ingat, Sans pernah ngomong di video. RRQ Hoshi sangat jago banget memainkan lore-nya. Tarik ulur. Tarik ulurnya dan bahkan lihat Los berhasil diamankan. Kapten Foster dikeluarkan sedikit terlambat tapi ternyata sekali di belakang sana. Kapten cukup baik tapi bahkan Sans ditangkap. Lihat, gak boleh pulang dan bahkan satu execute Ezreal. Sans down, memilih ke arah belakang. Albert Cewek. ditinggalin begitu saja. Gak ada yang bisa menemani. Gak ada siapapun dan bahkan Grok ditukar. Berhasil didapatkan. Outplay dilakukan Skylar featuring Albert. Dua veteran MDL dan bahkan flame shot from cewek. Wow, flame shot dengan jarak sedekat itu hampir aja bisa mendapatkan ke arah Clay. Tapi Downing Light barusan ditembakkan, Clay masih hidup. kena juga ke arah Clay-nya. Satu akurasi yang begitu baik namun di area yang berbeda Skylar-nya dengan satu lagi. lihat. Renner Apathy. Ini dia dua combo mantan MDL dari RRQ Sena bersinar di arah FPL RRQ Hoshi. Dua veteran dan bahkan Albert Walasit. Outplay! Keyboy! What a play man. Dia memainkan dari pasifnya Soul Eater Garrote-nya. Semua jiwanya dimakan absorb damage-nya menyelamatkan diri Keyboy dan bahkan Albert yang terlalu bernafsu sepertinya. Ingat nafsu membunuhmu Albert. Dan bahkan outplay by Keyboy kali ini tentunya berhasil membuat Albert harusnya berpikir untuk dua kali masuk ngedive seperti itu kembali. Yap, dan Skylar udah menunjukkan bagaimana kelasnya bermain dengan Patrick. Udah sangat mematikan apa yang dia keluarkan. Wow, kalau bisa kita bilang di sini R7 ada informasi tapi ternyata gak berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Mungkin persentase untuk berhasil mendapatkan satu barrier agak cukup sulit ya Prof. Dan Ya beda sama Power of Nature atau bahkan Wild Charge ya. Karena damage-nya lumayan cukup minimal 1000-an. Kalau dengan Wild Charge apalagi dia udah punya Blade of Despair, Heptasis juga ada di tangannya. Thunderbolt di tangan Sans kayaknya udah cukup banget untuk sekarang dengan durability yang dia miliki. Tapi masalah utamanya adalah slow effect nggak bakal cukup untuk bertahan hidup. Dan satu lagi sih, mereka dari tim RRQ Hoshi walaupun sekarang dia leading 2400 tapi mereka harus lebih concern. Gimana caranya ketika tim fight besar lagi to the mid karena late game, mereka harus bisa punya dealer damage yang maksimal Prof. Sekarang mereka andalkan Finn, ya kan? Finn ke arah belakang, tapi kalau nanti item defensif ataupun mungkin ada Winter Truncheon or WON yang udah dimiliki tim Onyx Esports, mungkin Finn yang agak sedikit sulit
untuk diandalkan kembali Bos. Iya, apalagi kalau misalkan untuk sekarang makin late game targetnya makin sedikit sih. Cuma Drian kayaknya. Atau Kiboy. Lihat tanahnya Finn. Sekarat. Colek Lihat doang itu ya. Itu bahagia downing like-nya pas banget ya kan. Langsung di follow up begitu saja. Dan di sisi lain, menunggu Karolot yang sudah di-enhance, Skylar bersama dengan kawan-kawan untuk melakukan Dor. clear minion saja. Dor? Belum. Oh di cancel. Belum. Di-cancel lagi. Dan Reload, sekarang, reload. ini keadaannya hening banget loh. Ini ngerinya mendadak akan ada jump scare yang membuat kita semua akan terpana lewat team fight yang akan terjadi. Belum. Belum. Itu kita harapkan akan ada Lord jump aja scare. baru hidup Sorry. gimana? Itu Lord baru nongol, Sorry. baru hadir. Nah itu baru tuh. Sayang sekali flame shot dari Clay. Sebenarnya udah on point, tapi body block from Onyx Esports berhasil menyelamatkan seorang Kibo dan Algen. Sabar penonton, sabar. Ingat bulan puasa. Sabar, tenang. Orang Udah mulai tapi tidak bacakan salam dulu, kita bakal menuju ke arah game yang kali ini kita bisa lihat R7 di atas berhasil mendapatkan turret. Ini ada yang DM. Bang jangan di-pause mulu, adik-adik nggak ada yang mau di-pause. Cuma kita harus memaksimalkan permainan dari para profesional player kita biar nyaman, aman, tentram, dan rajin menang. Ay, Rajin mantap, rajin menabung. menabung. Menabungnya di mana? Livin by Mandiri. Ay, mantap kali. Lagi dan lagi. Hierarchy Hoshi itu sepertinya kenal dekat dengan Lord. Kenal dekat dengan Lord. Karena dia tahu banget tuh, sengaja ditarik ulur. Bahkan pernah ya waktu itu kalau nggak salah sisa 1/4 darahnya itu di reset loh. Dan di reset. ya? Dia Hanya malah memaksa mungkin team fight. Iya, maksain team fight, ngelepasin ini gameplay yang pernah aku lihat juga. Sama banget, tarik ulur Lord ya kan. Lebih ke gameplay yang kating, tapi sepertinya ada yang ter-pick off begitu saja. Oke, ada yang terculik untuk kali ini. Finn-nya gagal untuk bisa membuat sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk sekarang ada Shadow Transition, langsung aja lompat ke bagian depan. Belum ada satupun inisiasi yang mereka lakukan yang berhasil. Namun untuk sekarang ditampilkan oleh Albert. Di area yang berbeda ada lagi pergerakan Downing Light-nya. Tapi Salornya udah connect juga, tapi dia langsung aja balik. Ada sebuah backupan yang begitu baik dari Skylar. Lihat, tembakan peringatan jangan mendekat. Saya sudah mandi dapatkan segala double kill, looking for triple kill. Tapi Satan berhasil didapatkan. Win of Nature dan bahkan Albert kali ini terkena win point dan crossbow outside. Berhasil mendapatkan satu. R7 one shot. Dibalikan keadaannya tapi ternyata gak ada follow up damage. Satu bom flicker dan bahkan tembak Paris 1 kali 24 jam kali ini membuat seorang Stan R7? tidak berhasil menumbangkan R7. R7 sesat. Rian Kamehameha. Gagal untuk pulang Dawei Turan. Gak ada jalan untuk pulang. Gak ada jalan lagi untuk dia lari. No way to go home. Kita lihat di mana R7 ditumbangkan. Tembak lagi. Tembakan Kamehameha berhasil mengenai ke arah seorang Finn. Informasi telah diberikan, tandanya Finn berada di arah top lane dan World kali ini harusnya bebas. Harusnya bebas. Harusnya bebas Gak ada karena flame shot, gak ada apapun yang bisa mengancam. Dan bahkan untuk saat ini Onyx masih berdiri tegak di depan Lordnya. Ditembak lagi ke atas karena dia lihat ada Finn di sana. Lihat Finn ya kan clear setengah darah. Clear seperempat. Oke, Profesor Player Goldnya silakan. Iya, player gold by Livin by Mandiri. Skylar masih mengungguli walaupun sebenarnya dominasinya dimiliki sama Onyx Esports. Padahal ini Lordnya juga barusan diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. 3 member dari Onyx Esports benar-benar masih memperkokoh dari goldnya dan bahkan ada pause lagi kali ini. again and again. End of down. Untuk sekarang terlihat lagi Boots dengan adanya Lord di bagian bawah yang udah mulai hadir, udah mulai berjalan yang kali ini akan langsung membantu ke arah pemain dari Onyx Esports. Alright, bukan hanya itu saja. Kita bakal juga saksikan di mana dari tim Onyx tiba-tiba membalikan keadaan. Mereka dengan poin 10 kill yang sama tapi dengan Lord yang kali ini mereka miliki. Berhasil mendapatkan objektif yang sungguh 3 sampai 5 turret. Nih Lordnya untuk di menit ke-17 ini sendiri pun masih belum bisa mendapatkan satu base turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Hierarchy Hoshi karena mereka semua mulai melakukan sebuah invasi, mulai sedikit agresi. Ada lagi R7-nya masuk lagi ke dalam area pertahanan yang mereka miliki, tapi baru saat Downing lainnya again and again langsung menembakkan ke arah player. Kenapa Profesor? Nggak apa-apa. Ini lebih tepatnya emang yang harus dilakukan berkali-kali bahkan. Apa yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman dari Hierarchy Hoshi nggak boleh sama. Jangan sampai nanti malah game plan dari Onyx Esports ini yang template. Karena balik lagi kedua belah pihak harus benar-benar memainkan rotasinya. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin late game kayak gini.
Menit ke-18, item yang benar-benar sudah lengkap ditambah dengan Finn yang sudah selesai juga dengan Magic Blade. Oke. Satu item yang menurut aku cukup jadi favorit apalagi ketika kamu memang membutuhkan Magic Defense dan waktu bersamaan nih yang kamu butuhkan juga adalah Physical Attack. Jadi Alright. item ini adalah pemilihan yang bagus. Menuju ke Rose Gold mungkin? Kalau aku lihat dari tim Onyx Esports, kalau dia udah punya satu buat Endless Battle, ini yang pasti di depan sana Grok ataupun dari Albert sekalipun bisa banyak Profesor. Makanya. Ini yang harus diperhitungkan. Apalagi kalau seandainya Keyboy-nya akan secepat mungkin selesai dengan Holy Crystal. Oke, lihat banget dipaksa sama Finn dan pakat. Satu itu terakhir. Boy. Garroted Solitaire. Finn diangkat jiwanya. Ternyata inisiasi dari Finn. Execute-nya tidak terpencet Profesor. Iya, karena balik lagi sih ada efek silent barusan dengan adanya shadow transition. Yap. Dan bahkan Dark Nightfall-nya juga digunakan. Sans benar-benar nge-cover Keyboy-nya agar nantinya Keyboy tidak bisa tumbang lagi di ancaman dari Finn. Dan inilah dia. Ketika momentum pick off dibatalkan artinya Onyx Esports punya keuntungan. Ini yang bahaya. Finn tumbang di saat yang tidak tepat. Finn tumbang saat Lord telah muncul dan bahkan masih ada 12 detik untuk tim Onyx Esports kalau mereka mau memaksakan keadaan. Di sisi lain Boots mencoba untuk berdansa di garis depan. Downing Light dikeluarkan, Kamehameha. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mencoba di zoning out. Ini apa dikeluarkan, ditabrak oleh seorang apa, tapi ternyata di sana langsung Darten Force. Flicker ke belakang segala macam menambahkan dirinya tembakan peringatan. Membuat cewek kali ini bisa terbang crossbow of tank. Dan bahkan lihat Skylar masih ada win of nature dan Finn is back. Kali ini cewek dan juga puncak Skylar selamat. Turn on play. Skylar dia selamat dengan sedikit cara yang dia miliki, tapi masih ada beberapa player lagi dimiliki oleh Onyx Esports di mana satu player lainnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena Lord Jackie Boy seorang diri mencoba untuk kembali time di pepet lagi dengan adanya satu barrier. Barusan ada lagi Johnny lah dilemparkan, R7. ditembakkan No sedikit way. lagi yang bisa. No Masih way. ada sekitar 15.000, 14.000 HP lagi. Barusan udah kembali hadir pemain-pemain R7. dari RRQ dan siapa yang akan mendapatkan Lordnya, tapi ternyata Lihat, Onyx Esports. Santan diamankan, dibalaskan kembali keadaan yang tersisa seorang Sans sendirian, tak ada yang menemani. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka mendapatkan Lordnya, Lord di enhance, tapi Driannya gak bisa nge-follow up. Keyboy, mereka punya frontlaner untungnya, masih ada Boots yang akan kembali ke lane of down dalam hitungan 1-0. Gaskan. Wow. Elkart masih selamat. Masalah Esmeralda utamanya- udah respawn pula. Iya, masalah utamanya adalah Evolve Lord yang begitu mahal. Jadi mau nggak mau bakal kebuang begitu aja jadi Lord giveaway. Cuma bedanya untuk sekarang dengan pemilihan seperti ini mau nggak mau harus cepat mungkin mengamankan Immortal. Apalagi udah memasuki menit yang ke-20. Tapi sejauh mata memandang belum ada Immortal. Mana Immortalnya? Winter kah mungkin sini yang akan diamankan? Oke, tadi baru berfire-nya itu dari trap. Sedangkan di antara one man situation, Finn coba melakukan goceng, mencoba untuk nge-jiggle, tapi ternyata nggak berhasil. Tidak bisa selamat dari salah satu serangan seorang Sun. Finn Baik, ditukar baik. dengan ada satu buah Lord yang evolve. Itu oke banget loh. Base turret di menit 21 dapat Lord evolve dan dia nggak pecah. Masalah Itu utamanya mahal. juga di arah top lane, lihat nggak sih? RRQ Hoshi itu bener-bener melakukan split push dengan sangat amat disiplin. Jadi kalau ngomongin soal turret, ya sebenarnya Onyx Esports juga nggak unggul-unggul banget. Cuma dengan Lord ini mereka benar-benar kebantu dengan yang adanya Super Minion. Oke, barir 1x24 jam telah dikeluarkan dan bahkan Super Minion belum bisa menyentuh ke arah base. Spreadown dikeluarkan, Ibir Special dan bahkan di sisi lain Onyx Esports. Mereka berhasil mendapatkan sebuah orange buff yang sebenarnya bukan dibutuhkan oleh seorang Albert, tapi dibutuhkan oleh seorang Skylar. Yang makin late game, marksman power dengan adanya orange buff jadi lebih bisa dioptimalkan. Tapi untuk sekarang cewek juga harus lebih berhati-hati karena kalau nggak ada Wind of Nature, kalau nggak ada Needles of Flower, dia mungkin bakal langsung bonyok begitu aja. Apalagi dengan Wild Charge dari R7 yang dari tadi selalu on point. Yap, sementara untuk Sun sendiri ini dia item-itemnya ada DHS, Hunter Strike, Thunder Pearl, lalu Roscoe, Meteor, dan juga Endless Battle. Di mana semua itemnya juga udah selesai. Ya udah cukup banget sih apalagi untuk men-take down ke arah bagian frontliner. Tapi cewek, anti Quiras, item yang bagus untuk mendinai pergerakan dari Finn. Agar Finn-nya tidak bisa langsung jumping ke arah dalam, apalagi ke arah Marksman-nya. Dan untuk dari Skylar, Athena Shield, dia cukup respect terhadap Drian-nya itu sendiri. Karena Drian benar-benar cukup menyusahkan, apalagi dengan magical penetration-nya dia. Yang poinnya benar-benar dimaksimalkan. Oke, dan juga tentunya Winter. kali ini kita lihat di arah bottom lane Albert seorang diri, ya. Albert ini bisa di pick Clay. off dan harus diperhatikan dan Clay full damage loh bro. Dia nggak belum punya immortal. Winter. Iya, Winternya- Dari tadi sebenarnya dia megang Winter.
Tapi ya Immortal sih, aku mungkin akan melihat potensi terbaiknya dari Clay itu ketika dia pegang Immortal. Yes. Atau jangan-jangan dia mau Winter tuker Immortal ya. Yes. Jadi dibalik. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya, di sini yang harus diperhatikan adalah satu hal. Apa itu? Gimana caranya Sans gak terpick off? Mungkin dia punya Dark Nightfall, tapi kalau misalnya ada wall charge tiba-tiba ke arah belakang yang dia tidak duga, itu bisa menumbangkan seorang Sans. Itu yang harus diperhatikan. Iron Hook setelah Shadow Transition aja bahaya banget. Iron Hook lagi. Franco. Kenapa Iron Hook? Kenapa Kenapa Iron saya malah ingatnya ke dia gitu loh. Setelah Shadow Transition lompat ke bagian depan, ini banyak banget beberapa resource skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Arceus yang bisa langsung ngebalas loh. Contoh kayak Kagura apabila posisinya pas. Misalkan sangat berbahaya sekali. Kenapa gue mengingat ini karena Finn ini. Mancing mania mata. Mancing matinya mantapnya selalu ada di dalam otak Pulung masalahnya. Tapi sebentar, sebelum itu nih dia bakal tarik ulur nih. Saat mereka mendekat dari Onyx Esports-nya, Lordnya dimundurin. Dicari momentum ke arah belakang tapi ternyata Drian Wallace masih bisa selamat dan saat di depan sana terlihat Downing Light. KPKPH berarti mendapatkan satu. Clay coba untuk menggocek keluar dari sarang Lord dan bahkan Albert Slot dikeluarkan dan hilang begitu saja. Winter Trajan nampaknya bukan hal yang baik untuk menyelamatkan diri dari seorang Albert. Lihat Lordnya kali ini terekspos dan bahkan R7 terlihat posisinya wajar telah digunakan dan bahkan hilang. E-Boy dan Clay mencoba untuk melakukan outplay, mencoba untuk geser begitu saja dan bahkan di sana Winter Trajan mencoba untuk menggocek dan nampaknya ini bukan hal yang baik untuk seorang Clay. Mereka kehilangan 3 playernya dan tersisa R7 dan juga Skylar. Onyx Esports mereka ingin melakukan one strike push mencoba untuk melakukan zoning out. Sebentar lagi Bus akan mengeker ke arah depan sebelum minionnya masuk. Oke, mereka berusaha untuk bisa langsung melakukan one strike pun, tapi Bena ditembakin begitu aja, hilang sudah. Satu wave minion tapi di belakangnya masih ada wave minion yang berbeda dan level langsung dikeluarkan. Ditabrakin langsung. Namun untuk kali ini udah ada lagi spesial di belakang, tapi sekarang Crossbow yang langsung aja memberikan damage begitu menyakitkan Skylarnya. Berhasil mundur ke bagian belakang tapi ternyata skornya disamakan. Onyx Esports berhasil membalikkan keadaan dan bahkan kali ini satu sama. Lihat momentum yang diamankan ketika Finn mencoba untuk mengambil seorang Drian tapi ternyata Drian masih survive. Drian punya immortality dan Downing Light yang dikeluarkan Drian bahkan